Mahkamah Kehormatan yang menyidangkan pelanggaran kode etik Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan beberapa hal. Salah satunya adalah memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Ini adalah sebuah tamparan keras yang sebetulnya masih kurang keras. Seharusnya Anwar Usman dan hakim-hakim konstitusi yang menyetujui putusan 90 tersebut harusnya diberhentikan dengan tidak hormat dari posisinya sebagai hakim konstitusi. Tetapi sayangnya Mahkamah Kehormatan hanya memberikan sanksi teguran kolektif dan mencopot Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa keputusan tersebut membuktikan adanya sebuah situasi yang tidak sewajarnya, tidak sepatutnya. Maka hakim-hakim konstitusi divonis melanggar kode etik dan diberikan sanksi. Dan akibatnya apa? Putusan yang telah diputus oleh para hakim tersebut juga bernilai cacat etika. Ketika cacat etika, maka dampaknya adalah stigma publik ke depan. Karena memang untuk mengubah putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada ruang untuk mengubahnya. Tidak ada ruang. Karena putusan Mahkamah Konstitusi itu final, mengikat. Dan sekarang kita melihat situasinya apa? Publik harus dicerdaskan, harus dicerahkan pemahamannya bahwa proses yang dilakukan oleh para hakim konstitusi ketika mengadili gugatan tentang batas usia capres-cawapres ternyata melalui sebuah proses yang kotor, proses yang tidak bersih, dan proses yang syarat dengan kepentingan-kepentingan. Dampaknya, buktinya Anwar Usman dicopot dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Siapa Anwar Usman? Dia adalah paman Gibran, ipar Pak Jokowi. Dan disinilah rentetan benang merah yang bisa kita sambungkan atau pasal-pasal yang berceceran kita sambung satukan. Maka semua akan menjadi jelas apa yang terjadi terkait dengan drama politik. Seperti yang Pak Jokowi bilang, akhir-akhir ini kebanyakan drama. Ya, drama itu semua adalah terjadi karena drama dari Pak Jokowi sendiri, drama dari keluarga Pak Jokowi sendiri. Dan inilah yang membuat situasi politik bangsa kita sekarang tidak menentu, tidak nyaman. Bahkan terjadi perpecahan karena Pak Jokowi terlalu banyak bermain drama, Gibran terlalu banyak bermain drama, Bobi Nasution mantu Pak Jokowi terlalu banyak main drama, Anwar Usman juga ipar Pak Jokowi terlalu banyak main drama. Masyarakat harus memahami ini semua, harus mengerti bahwa putusan yang menghasilkan jalan bagi Gibran maju sebagai calon wakil presiden adalah sebuah putusan yang cacat etika, cacat prosedur, cacat proses. Maka hadirnya Gibran sebagai seorang calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo tentu berasal dari sebuah jalan yang cacat, berasal dari sebuah keputusan yang cacat etika. Maka ini menjadi pasangan yang unik. Yang satu cacat sejarah karena diduga terlibat dalam proses pelanggaran HAM, wakilnya menjadi wakil karena terjadi pelanggaran kode etik di Mahkamah Konstitusi. Jadi ini pasangan-pasangan pelanggar. Ini harus dijernihkan kepada masyarakat. Masyarakat harus tahu, jangan sampai salah memilih pemimpin. Kita tidak ingin bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang berhasrat, bernafsu, berkuasa. Kita ingin dipimpin oleh orang-orang yang merasa terbeban dirinya harus menjadi pemimpin untuk melayani. Ini poin penting, bahwa ternyata Prabowo Gibran lahir dari proses pelanggaran kode etik MK. Apakah masyarakat akan memilih yang begini? Kalau saya tidak mau.